Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup Piscok Lumer. Di sini kami akan mempresentasikan atas bisnis proposal yang sudah kami buat. Sebelum kita mulai ke materi presentasi, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari saya, yaitu Dimas Saputra. Saya Nanda Ridho. Saya Chandra Nugroho. Baik, sudah cukup perkenalan dari kami. Kita akan mulai materi presentasi ke materi utamanya. Nah, untuk materi pertama, mengapa kami memilih brand Piscok Lumers? Karena saya ingin mempersembahkan proposal bisnis yang komprehensif ini untuk proyek makanan ringan kekinian. Dan dalam proposal ini juga akan menguraikan visi misi kami dan keahlian dan rencana strategis kami untuk membangun usaha ini menuju kesuksesan secara bersama-sama. Yang kedua, ada profil usaha. Dengan adanya proposal bisnis ini, kami bertiga berencana untuk membangun sebuah usaha di bidang kuliner makanan ringan, yaitu usaha pisang coklat Lumers atau Piscok Lumers. Pada usaha ini, kami menawarkan sebuah produk makanan dengan bahan dasar pisang yang sudah dikenali secara khalayak umum dan juga varian rasa yang banyak serta harga yang terjangkau bagi khalayak umum. Dan untuk visi dan misi kami sendiri membangun Piscok Lumers, yaitu visinya adalah ingin menjadi usaha cemilan lokal terdepan yang menghadirkan inovasi dan kenikmatan dalam setiap gigitan piscok, serta mendukung UMKM kreatif di Indonesia. Tentu saja misinya yang pertama menghadirkan produk piscok berkualitas tinggi. Karena kami ingin menjadi usaha cemilan lokal, maka kami harus mengupgrade terus bagaimana kualitas dari produk piscok itu kami sendiri dengan menggunakan barang-barang yang berkualitas dari segi pisang dan lain-lain. Yang kedua, kami ingin menciptakan pengalaman pelanggan yang memuaskan. Ya, sudah pasti jika ingin menjadi usaha cemilan lokal yang terdepan dan menghadirkan inovasi, maka kami harus mendengarkan feedback dari pelanggan yang sudah membeli produk kami. Dan kami akan terus melakukan introspeksi terhadap barang dan layanan yang akan kami buat. Dan yang ketiga, ada memanfaatkan teknologi digital dalam pemasaran. Dan juga kami akan mendukung UMKM kreatif dengan cara mengikuti teknologi digital dan pemasarannya, serta akan terus berinovasi dalam segi rasa, varian, dan menggunakan teknologi untuk sebagai sarana pemasaran itu sendiri. Dan kedua, ada analisis SWOT yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari analisis SWOT. Apa sih SWOT itu? Jadi SWOT itu, S itu strength atau kekuatan, W itu weakness atau kelemahan, O itu opportunity atau peluang, dan T-nya itu threat atau ancaman. Oke, yang pertama ini strength, kekuatan. Kekuatan dari usaha kita yaitu Piscok Lumer. Yang pertama, tidak tergantung musim. Karena bahan baku piscok ini adalah pisang. Nah, pisang itu tidak tergantung musim ya. Jadi selalu ada di setiap waktu gitu. Yang kedua, harga yang terjangkau. Sudah jelas pisang itu sudah pasti harganya sangat terjangkau karena selalu ada dan banyak produknya. Dan yang ketiga, bahan baku mudah didapat. Jelas, pisang itu sangat mudah didapat entah di pasar, entah pasar sayur, pasar induk, di supermarket pun ada, dan banyak tempat lainnya. Kemudian ada weakness atau kelemahan dari usaha kita yaitu Piscok Lumer. Yang pertama, banyak pesaing dan mudah ditiru. Sudah jelas karena di sini perusahaan yang sudah amat cukup lama ya Piscok itu. Nah, jadi banyak pesaingnya juga pasti, peniru juga sudah banyak udah pasti. Itu suatu kelemahan. Dan yang kedua, produk tidak tahan terlalu lama jika sudah dimasak. Produk piscok ini jika sudah dimasak itu harus langsung dimakan secara panas-panas. Karena kalau tidak langsung dimakan, maka produk itu tuh akan melembek dan agak berlendir juga ya, karena dari dalamnya gitu dan dari topping-toppingnya juga. Dan yang ketiga, sulit menjaga konsistensi rasa pada produk. Ini sangat berat bagi kita sebagai perusahaan karena menjaga konsisten pada rasa itu cukup sulit ya.
Karena bisa saja rasanya itu berubah dari supplier kita, dari supplier topping-topping, supplier pisang itu juga bisa menyebabkan dari perubahan rasa gitu. Dan yang ketiga itu ada opportunity atau peluang dari perusahaan kita. Yang pertama, target pasar luas karena harga yang terjangkau untuk masyarakat umum. Sudah jelas, karena harga yang sangat terjangkau dan pisang itu banyak disukai, entah dari anak kecil, remaja, orang dewasa itu rata-rata menyukai pisang, maka target pasar kita itu sangat luas ya guys. Dan yang kedua itu bisa terjadinya kerjasama di berbagai pihak. Kerjasamanya ini dimaksudkan adalah kita bisa bekerjasama dengan contohnya itu pihak kantin-kantin ya, kantin sekolah, kantin kampus, kantin perusahaan, dan lain-lain gitu. Itu bisa muncullah kerjasama antara pihak kita dan juga pihak sananya ya guys. Dan itu yang keempat ada threat atau ancaman. Yang pertama itu ada perubahan secara konsumen. Ya mungkin karena konsumen itu sudah sering mengkonsumsi pisang, sudah sering mengkonsumsi coklat, maka itu mungkin selera pada pisang atau coklat itu menurun. Jadi itu termasuk ancaman juga sih untuk kita usahanya gitu. Dan yang kedua, persaingan yang makin ketat dengan makanan cepat saji. Nah ini sangat amat ancaman untuk usaha kita karena semakin berkembangnya zaman modern, maka makanan fast food atau makanan cepat saji itu sangat amat berkembang dibandingkan makanan seperti ini. Jadi ya ancaman sangat besar lah. Dan yang terakhir itu banyaknya peniru. Sesuai dengan kelemahan tadi yang sudah saya jelaskan, peniru ini termasuk kelemahan kita dan juga ancaman bagi kita. Karena mungkin peniru ini bisa sangat amat teliti dalam meniru resep kita gitu. Jadi ancaman juga untuk perusahaan kita yang mungkin ya sudah berkembang cukup baik gitu. Oke, sudah selesai dengan analisis SWOT-nya dan yang selanjutnya itu ada konsep e-bisnis. Konsep e-bisnis yang kita terapkan pada usaha kita kali ini yaitu business to customer atau B2C. Kita sebagai pihak perusahaan akan memasarkan dan menjualkan produk kepada customer secara offline. Secara offline itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu kita bisa memasarkan secara kecil-kecilan. Contohnya ke keluarga kita, teman-teman kita, dan saudara-saudara kita yang ada gitu. Kemudian bisa saja tadi sesuai peluang kerjasama antara kantin itu kan juga termasuk memasarkan offline gitu. Dan memasarkan secara online melalui platform media sosial seperti Instagram, Shopee Food, GoFood, Facebook, TikTok Shop, dan lain-lain. Serta dari pemasaran tadi tentu dong kita butuh yang namanya sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran yang kita buka pada usaha kita itu sangat beragam ya guys. Yang pertama ada transfer antar bank. Antar bank ini mungkin terdiri dari BCA, BRI, dan lain-lain. Serta kita juga mendukung pembayaran lokal yaitu QRIS. Kita juga membuka pembayaran lain seperti Dana, GoPay, OVO, dan pembayaran e-payment yang lainnya. Kemudian selanjutnya ada rencana keuangan dan produk yang dijual. Nah, itu akan dijelaskan oleh teman kita selanjutnya. Oke, baik, saya akan menjelaskan itu produk yang dijual. Nah, kami bertiga itu sepakat pengen mempunyai berapa sih varian yang nantinya bakal dijual, yaitu ada 4. Yang pertama ada Lumers Common, yang kedua ada Lumers Rare, yang ketiga ada Lumers Super, yang keempat ada Lumers Premium. Nah, untuk Lumers Common ini berisikan yaitu pisang coklat yang sudah diisi coklat di dalamnya itu, terus ditambah oleh varian rasa yang nantinya bakal ada di display jualan kita. Itu nanti bakal bisa milih sesuai apa yang dia suka. Nah, untuk harganya itu 8.000. Kemudian ada yang Lumers Rare, itu pisang coklat premium ditambahkan matcha
dan strawberry dan strawberry. Nah, itu tuh bedanya ya cuman nambah satu rasa dengan menambahkan uang Rp2.000 saja. Dengan harga itu Lumers Rare itu 10.000. Kemudian ada Lumers Super. Nah, bedanya itu dari Lumers Super dan Rare itu dia menambahkan topping. Nah, topping itu banyak. Mungkin ada keju, terus ada yang choco chips gitu, yang coklat-coklatan. Nah, terus yang kemudian ada Lumers Premium. Nah, bedanya juga dia cuman menambahkan satu topping lagi dengan harga yang 14.000 itu. Nah, kenapa kami memilih dengan harga 8.000, 10.000, 12.000 dan 14.000? Kenapa kita tidak menaikkan harga itu dari Lumers 10.000? Nah, karena kami sebelumnya kami telah meriset pasar dengan menjumlahkan semua apa yang kita beli, yaitu dari pisang, coklat, dan lain-lain sebagainya. Nah, kami sepakat bertiga menetapkan harga yang sudah tertera di dalam PPT kami. Nah, kemudian ada rencana keuangan. Nah, setelah kami meriset pasar, pastinya kami menulis apapun yang kami beli dalam pasar tersebut. Nah, contohnya itu sudah ada di PPT kami. Mulai dari pisang uli, kulit lumpia, selai coklat, selai matcha, selai tiramisu, selai taro, selai stroberi, dan gula, minyak goreng, tepung. Kemudian ada rincian perlengkapannya itu paper lunch, plastik, stiker. Kemudian ada rincian peralatan, wajan, spatula, gas, kompor. Nah, setelah kami menulis dan itu kami menghitung total biaya operasional bulannya, itu dengan menambahkan rincian bahan baku dan rincian perlengkapan. Kenapa kami tidak menambahkan dengan rincian peralatan? Karena semakin barang yang kita pakai itu kan bakalan terus menyusut gitu. Nah, jadi kita sepakat untuk tidak menyantumkan di biaya operasionalnya bulanan itu, karena mungkin nantinya dia entah kapan bisa rusaknya itu. Nah, untuk total biaya operasional bulannya itu 189.000 dikali 26 dan berjumlah 4.914.000. Oke, itu saja. Sekian dari kelompok kami bertiga. Bila kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Sekian dan kami izin pamit.